Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu Ketua, tolong instruksikan kepada pengurus komite kelas 2 yang lain untuk segera mempersiapkan perlombaan 17 Agustus melalui Google Meeting selama daring ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, siap, instruksi dilaksanakan. Alhamdulillah. Kan tekad hasrat bangkitkan jiwa, jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh, oh, oh. Satukan raga, junjunglah cita, peneguh hati, penyatu jiwa. Capailah angan dengan segenap rasa, demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Baik, anak-anakku semua, aktifkan mic-nya. Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah. Kalau kabarnya baik, sudah sarapan belum? Ya, alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang mengenai keragaman benda-benda di sekitar. Baik, sebelum belajar, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan semuanya mendengarkan kembali mic-nya.
semua ayunkan benderanya. Kalian semua ayunkan benderanya. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Silakan dilanjutkan kembali. Segala harapan, oh negeriku. Semuanya, anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman benda-benda di sekitar. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Keanekaragaman benda-benda di sekitar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Oke, sebelum ke benda cair dan benda gas, Pak Imam akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama, yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang sifatnya menetap dan tidak berubah. Tapi benda padat juga ada yang sifatnya lentur, bisa dibentuk, ya. Itu contohnya adalah tanah liat dan plastisin, ya. Jadi benda padat adalah sifatnya menetap tidak berubah, tapi ada juga benda padat yang memiliki sifat yang lentur, jika kita tekan bentuknya berubah, ya. Itu adalah benda padat. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki sifat yaitu mengikuti tempat wadahnya. Ya, jadi benda cair itu contohnya air, sirup, dan minyak. Contoh, kalian punya air minum di botol atau di tupperware atau di gelas. Ya, di botol aja ya contohnya. Kita pindahkan botolnya ke gelas. Nah, airnya berubah menjadi gelas, apa tetap menjadi botol? Kalau berubah menjadi gelas, semuanya acungkan jempolnya ke kamera. Nah, airnya berubah menjadi gelas. Bapak bisa kayak gitu karena air sifatnya mengikuti sesuai dengan wadah tempatnya. Itu adalah sifat dari benda cair. Kemudian yang ketiga adalah benda gas. Ya, jadi benda gas itu artinya adalah sifatnya tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita sentuh, tapi bisa kita rasakan. Itu benda gas. Ya, contohnya apa Pak? Udara di dalam balon. Ya. Udara di dalam balon kita tiup, anginnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Bisa kita sentuh? Nggak bisa. Tapi bisa kita rasakan bahwasanya balon itu mengembang. Nah, itu adalah benda gas. Contoh lagi di benda gas itu adalah kopi yang masih hangat, yang masih ada asapnya. Wanginya mantap kopi hitam ya. Wanginya mantap. Nah, kok aroma asapnya itu ya yang disebut dengan benda gas. Ada lagi contoh dari benda gas, yaitu ban. Semuanya pasti sering melihat ban, ban motor, ban mobil, ban sepeda, ya, ban buat berenang. Dan kalau kita ban itu belum dipompa, pasti bannya kempes karena tidak ada isi di dalam ruangannya. Nah, tapi kalau kita pompa, pasti ada isinya. Nah, isi dari ban itu adalah volume daripada benda gas. Ya, jadi benda gas adalah sifatnya berubah sesuai dengan bentuk ruangannya, yang dimana benda gas itu selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempatnya. Kalau di ban ya bentuknya ban, kalau di balon ya di balon, ya. Ya begitu anak-anak terkait materi tentang keanekaragaman benda-benda di sekitar, yaitu ada benda padat, benda cair, benda gas. Yang harus kalian ingat ini aja, benda padat itu setia. Benda padat itu setia kata kuncinya, karena dia menetap tidak berubah kecuali memiliki
bersifat yang lentur tadi ya, tapi tetap termasuk benda padat. Kalau benda cair tidak setia karena benda cair mengikuti sesuai dengan wadah tempat. Ataupun dengan benda gas ya tidak setia juga karena benda gas mengikuti sesuai dengan ruangan yang dia tempati. Baik anak-anak semua, itulah materi penjelasan dari keanekaragaman benda-benda di sekitar. Bagaimana sifat pada benda padat itu? Oke, terima kasih Ibrahim atas pertanyaannya. Silakan Ibrahim dinonaktifkan kembali mic-nya. Ya, terima kasih. Silakan dinonaktifkan kembali mic-nya. Baik, kata Ibrahim, Pak, bagaimana sifat pada benda padat itu? Nah, sesuai yang tadi Bapak jelaskan, sifat pada benda padat itu adalah menetap dan tidak berubah. Jadi benda padat itu adalah kuncinya setia, ya, menetap dan tidak berubah. Ibrahim, kalau paham silakan acungkan jempol ke kamera seperti ini. Ya, baik Ibrahim, terima kasih. Silakan dinonaktifkan kembali mic-nya. Oke, sudah. Selanjutnya Sarah, aktifkan mic-nya. Pak, contoh benda padat itu apa saja? Oke, terima kasih Sarah. Silakan dinonaktifkan kembali mic-nya. Kata Sarah, Pak, contoh pada benda padat itu apa saja? Nah, contoh pada benda padat itu ada meja, ada kursi, ada kelereng, ada simpai, ada kerudung yang seperti dipakai Sarah pada hari ini, ada kursi yang dipakai Sarah untuk duduk, ya, ada baju yang sekarang lagi dipakai. Nah, itu adalah contoh daripada benda padat. Terima kasih Sarah atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Mirza, aktifkan mic-nya. Pak, kalau contoh benda cair dan gas itu apa? Oke Mirza, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dinonaktifkan kembali. Kata Mirza, Pak, apa contoh dari benda cair dan benda gas? Oke, benda cair itu contohnya adalah air, sirup, minyak goreng, air kelapa, air teh. Itu adalah contoh dari benda cair. Kemudian dari benda gas adalah udara di dalam balon, angin dari kipas angin, ya, terus uap dari kopi yang hangat, terus uap yang keluar dari es batu yang ada di dalam gelas. Itu adalah contoh dari benda cair dan gas. Terima kasih Mirza, silakan diaktifkan kembali mic-nya. Oke, selanjutnya Nadine. Nadine, ulangi Nadine. Aktif. Oke, kata Nadine, Pak, bagaimana sifat pada benda cair itu? Nadine, diaktifkan kameranya. Oke, baik, ulangi Nadine pertanyaannya. Oke, terima kasih Nadine. Pak, bagaimana sifat pada benda cair itu? Oke, sifat pada benda cair itu adalah berubah sesuai dengan wadah tempatnya. Kalau Nadine memiliki air di dalam botol, lalu dipindahkan ke gelas, otomatis airnya mengikuti sesuai bentuk gelas. Nah, itu adalah sifat dari contoh benda cair. Terima kasih Nadine atas pertanyaannya. Silakan dinonaktifkan kembali mic-nya. Oke, selanjutnya Big Room. Aktifkan mic-nya Big Room. Oke, Big Room, silakan Nak. Iya, Pak. Bagaimana sifat pada benda gas itu? Oke, terima kasih Big Room atas pertanyaannya. Silakan dinonaktifkan kembali mic-nya. Pak, bagaimana sifat pada benda gas itu? Kata Big Room. Oke, baik, Pak Imam akan jelaskan. Sifat pada benda gas itu adalah menyesuaikan dengan ruangan yang dia tempati. Contoh, kalau misalkan gasnya itu ada di dalam balon, maka dia akan menyerupai seperti balon. Kalau misalkan gasnya
ada di dalam ban, maka bentuknya akan seperti ini ban ya. Begitupun benda gas itu tidak jauh beda dengan benda cair sifatnya, yaitu disesuaikan dengan wadah atau ruangan tempatnya. Terima kasih Bikrum atas pertanyaannya. Silakan dilanjutkan kembali. Sudah baik, terima kasih anak-anakku semua yang sudah bertanya. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa dicermati secara seksama ya. Baik anak-anakku semua, di akhir pembelajaran ini kesimpulannya adalah bahwasanya berdasarkan sifatnya menetap dan tidak berubah, benda cair berubah sesuai dengan tempatnya, benda gas lalu sesuai berubah sesuai dengan ruangan tempatnya. Baik anak-anak semua, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Nah, kita kibarkan benderanya. Awal dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, semoga Indonesia semakin maju menjadi bangsa bermanfaat bagi rakyat dan seluruh penduduknya yang ada di negeri ini. Semoga wabah corona segera menghilang. Amin ya robbal alamin. Dengan semangat daring di hari kemerdekaan yang bersih, aman, dan nyaman menuju Indonesia maju.